Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Sigit. Siang, dokter. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, ini saya pertama terima kasih bisa diterima ya bertemu dengan Pak Sigit. Ya, sebenarnya ini ada satu hal yang penting yang ingin kami lakukan untuk menggali pengalaman Pak Sigit sebagai seorang karyawan, ya kan. Kemudian yang kedua adalah ya manusia yang kadang juga sakit, yang kadang perlu berobat, ya, dan kemudian alhamdulillah bisa memanfaatkan yang namanya asuransi ya kesehatan pemerintah yang disebut dengan BPJS. Iya. Mohon maaf nih, mungkin butuh waktu sampai hampir 1 jam mungkin untuk ngobrol, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi mungkin Pak Sigit bisa bercerita mungkin secara umum sebagai kepala keluarga, usia berapa, anak berapa, ya background umum aja ya, untuk supaya kenal semua nih ya, dan kita juga bisa lebih dekat, lebih akrab untuk membina sambung rasa dekat di mata, dekat di hati. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Enggak Pak Sigit ya. Terima kasih Dokter Udin yang sudah mewawancarai saya. Saya akan menceritakan ya sedikit banyak pengalaman dari apa yang pernah saya rasakan dan apa yang pernah saya lakukan dalam kehidupan ini mengenai BPJS. Secara umum tentunya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya namanya Sigit atau Pak Sigit. Saya staf di Fakultas Kedokteran UII. Kebetulan untuk saya sudah berkeluarga, anak saya 2, istri 1. Usia saya sudah di angka 48 tahun. Yang pertama alhamdulillah. Yang pertama anaknya? Yang pertama anak saya sudah 24 tahun. Yang kedua sudah kelas 8 SMP, itu berarti sekitar 12 atau 13 tahun. Iya. Iya. Terus istri bekerja juga? Istri saya bekerja mengajar di TK di Jalan Budian. TK negeri? TK swasta. TK Primagama dulu, tapi sekarang sekolah prima namanya, sekolah prima. Honorer gitu ya? Iya. Dari PT Buah Hati. Ya, baik. Ini. Sudah berapa tahun kerja di UI? Saya sudah bekerja di UI sejak 2001, jadi sudah sekitar 21 tahun. Alhamdulillah. Ya, baik. Selanjutnya untuk pengalaman saya tentang BPJS. BPJS yang saya rasakan itu karena saya mandiri, tidak tergantung dari atau tidak dijamin dari instansi di lembaga saya di Universitas Islam Indonesia. Saya menggunakan jalur mandiri. Kebetulan istri saya itu malah dijamin dari perusahaannya, jadi 50-50 ya, dari yayasannya 50-50, jadi membayarnya separuh, jadi separuh ditanggung yayasan, separuh ditanggung kita. Dari kelasnya kelas 2. Okay. Tapi kalau selama ini kami sudah pernah menggunakan BPJS itu karena anak saya kebetulan anak yang pertama itu putri namanya Ratih, itu pernah menggunakan BPJS itu ketika dia harus operasi fibroadenoma mamae atau adenoma mama. Iya, yang sebelah karena ada benjolan di dalam ini.
alhamdulillah sudah berjalan lancar waktu itu. Hmm. Di operasinya di Queen Latifah Ah, waktu itu. iya, Anjay. iya, iya. Terus ya alhamdulillah semua lancar. Tahun berapa itu? Aduh, saya kok lupa ya. Tahun berapa waktu itu? Saya lupa. Iya, Iya. iya. Pilpres bukan? Enggak ya. 8 Pilpres 2014, 2009. Aduh, saya lupa. Ya udah. Iya, saya lupa. Iya. Kelas berapa waktu itu? Anaknya kelas berapa? Waktu itu masih kuliah kok. Kuliah. Iya, masih. Kuliah apa? Sekarang udah selesai kuliah. nih? Sudah selesai. Iya, Alhamdulillah. sudah. Sudah berapa tahun mau selesai? Sudah 4 tahunan. 4 tahun. Kok 4 tahun? Ya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Berarti kalau masih kuliah berarti sekitar 6 tahun yang lalu lah ya. Iya, iya sekitar itu. Enak tuh ya. Terus Nah, waktu itu kalau berkaitan dengan BPJS memang alhamdulillah saya sangat terbantu dengan adanya BPJS tersebut, sehingga kami kalau dibilang mengeluarkan biaya yang banyak ya tidak, karena sudah terjamin oleh BPJS. Seperti itu. Terus dari Rumah Sakit Queen Latifah memberikan enggak semacam rincian biaya enggak? Ada. Jadi Habis berapa kalau menurut rinciannya itu? kalau waktu itu menurut rincian ya sekitar 8 juta ya kalau tidak salah. 8 juta. Iya, Baik, ya. iya sekitar itu. Ya. Terus karena itu kan biaya, istilahnya kami juga melakukan BPJS itu secara mandiri. Terus kami coba, karena kalau di instansi UII ini kan ada yang namanya kalau misalnya sakit itu bisa direimburse atau ada mungkin bansoskes ya. ada bansoskes gitu. Terus? Tapi karena kami menggunakan BPJS tidak tertanggung itu, malah tidak tertanggung oleh BPJS. Oh, Gitu. itu yang bayar UII akhirnya. Bukan, maksudnya kami tidak bisa mengklaimkan ke UII. Oh, karena sudah dibayar BPJS. Sudah di BPJS, iya. Oh, Iya, gitu ya. jadi ketika kami coba untuk Tapi pernah melakukan klaim ke UII meskipun pakai BPJS pernah. waktu Terus itu bisa dapat ya, pernah sekali. pernah dapat sekali, tapi tidak seutuh Ya, apa yang iya. yang Terus yang kedua diajukan lagi tidak dapat. cuma sekali waktu itu. Oh, Pernah. nanti itu berarti. Iya. Berarti sakit terus Oh, yang kedua waktu itu anak saya waktu itu hemosis gitu, tapi dianggapnya itu bukan suatu kelainan. harus ya itu karena tidak masuk di dalam Klaim itu. klaim, jadi tidak ditanggung BPJS. sebetulnya masuk, operasinya kan harus operasi waktu itu. Nah, terus Operasi sekitar 5 juta kalau tidak salah itu, terus? tapi ketika saya klaimkan di UII tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Karena sudah dibayar dari BPJS alasannya. Iya. Ya. Jadi yang pertama diklaimkan dapat, Iya. meskipun sebagian, ya kan, artinya sudah dibayar BPJS. Iya. Tapi diklaimkan di UII pun masih dapat bantuan, iya. ya, tapi tidak utuh, ya Iya, karena tidak ada utuh. bantuan. Iya. Terus yang kedua, kasus kedua Iya. diajukan lagi ke UII tidak dibantu sama sekali. Dibantu sama sekali. Tapi sudah ditanggung semua oleh BPJS. Oleh BPJS, Ya. iya. Baik, jadi artinya ada poin bahwa pertama dibantu kok yang kedua enggak itu, gitu kan. Iya, terus tapi tanya mungkin terus ya tanya, karena kenapa kok enggak dibantu lagi, dulu kan dibantu saya Iya. gitu. Enggak tanya. Ya ketika saya tanya ini karena hemosis ini tidak masuk di dalam bansos ke situ. Sakit yang tidak sakitnya itu tidak seperti sakit yang lain iya, ya, karena kosmetik lah. Iya, untuk perbaikan itu. Ini karena kosmetik, alasannya gitu. Iya. Berarti kalau masuk di dalam daftar bansos Bansos iya, itu dibantu lagi iya, ya. dibantu pasti. Ya, pasti ya. Iya. Baik, ya. Jadi ternyata ada persepsi yang berbeda ya tentang tindakan medis itu untuk apa gitu ya, yang mana yang akan ditanggung oleh asuransi ya. Iya. BPJS punya aturan dan sini juga punya aturan gitu Iya. ya. Baik. Terus setelah itu, setelah dibantu atau setelah selesai dengan pelayanan BPJS, kira-kira puas nggak dengan pelayanan BPJS? Kalau dengan pelayanan BPJS itu sebetulnya ya karena saya baru melakukan itu hanya
2 kali, dan saya memang selalu berharap lebih baik tidak sakit kan, walaupun itu ditanggung oleh BPJS. Tapi intinya kan tetap saja kalaupun kita itu menjadi tanggungan atau kewajiban kita menjadi anggota BPJS dan harus membayar, itu sebagai gotong royong. Menurut saya sebagai gotong royong. Niatnya adalah untuk gotong royong menolong yang lain, sehingga dapat pahala ya. Iya, pastinya seperti itu. Iya. Jadi kepuasannya 2 ya, menolong ketika saya sehat dan saya sakit ternyata biayai, saya bisa memanfaatkan, itu juga bagian dari berkah ya, karena harusnya besar saya keluarkan biaya tapi jadi ringan gitu ya, berkahan gitu ya. Masya Allah. Karena nilai syukur itulah yang perlu saya terima, karena saya syukur bisa membantu, saya syukur bisa menolong orang. Alhamdulillah. Iya. Baik, jadi secara pelayanan juga memuaskan ya, mungkin memuaskan. Dalam arti ya penyakitnya alhamdulillah bisa tertangani ya, cepat sembuh. Terus kemudian yang kedua, dari segi pelayanan rumah sakit juga artinya ya, katanya kan beredar tuh berita kalau BPJS itu biasanya petugasnya mahal senyumnya. Kalau yang swasta ya sendiri senyumnya lebar, senyumnya sumringah gitu. Tapi kalau yang BPJS katanya petugas kesehatannya itu cemberut gitu ya. Itu gimana? Betul nggak itu? Kalau itu sih itu hanya mungkin rumor aja ya, karena saya sendiri belum merasakan itu. Cuman kan memang di masyarakat yang terjadi mungkin seperti itu. Jadi kalau Anda mau masuk di rumah sakit dengan BPJS ya, maksudnya ke IGD biar ditangani segera gitu loh. Artinya kalau cuma sakit-sakit biasa memang ya, kalau layanan BPJS buat saya, kebetulan saya BPJS-nya di Klinik Chandra atau di Jalan Kalurangka M9 itu. Jadi saya hanya menggunakan ketika saya cuma ya sakitnya ya ringan-ringan lah, sakit masyarakat, bukan yang sakit berat banget. Nah memang kalau untuk yang sakit berat banget itu, kalau memang segera mau ditangani ya maksudnya lewat IGD. Gitu ya. Jadi kalau putranya sakit itu lewat UGD? Enggak dong? Oh, enggak, karena itu kan harus lewat rujukan kan? Rujukan. Tapi tetap bagus loh, artinya cepat gitu, tidak ditunda-tunda. Diarahkan. Tidak ditunda-tunda, alasannya ini. Nanti tunggu gitu. Tidak. Enggak ya, langsung diarahkan. Berapa lama itu dari proses rujukan sampai? Biasanya 3 hari udah. Ya? Iya, 3 hari. Jadi kecuali kalau memang padat di situ ya, antriannya panjang. Iya kan, disuruh milih mana yang mau dituju. Ketika di poli itu, poli rujukannya mau kemana? Nanti ke RSA, ke Queen Latifah atau Rumah Sakit Condong Catur, kan seperti itu diarahkan. Baik, seperti itu. Jadi artinya pelayanan tetap pelayanan terstandar ya. Standar. Kemudian Pak Sigit kelas 2 ya? Kelas 2. Kelas 2 itu sekarang 100 berapa? Iurannya? Aduh, saya lupa. Kalau kelas 3 kan 35.000. Tambahannya sih 80 itu apa ya? Tambahannya per orang. Tapi kan itu gabungan dari kantor sama baik kalau 10.000 ya kan, tambahannya. Kalau 150 berarti kan tambah 70.000 berarti kan anunya. Sharingnya gitu. Iya gitu ya kan? Iya. Ya, baik. Jadi tiap bulan terus untuk tagihannya lewat transfer apa dari potong gaji? Potong gaji dari istri saya. Potong gaji. Iya. Jadi ya bendahara sana yang potong ya. Iya. Oke, baik. Masya Allah ya, luar biasa nih. Terus harapannya apa? Kira-kira ke depan untuk pelayanan BPJS atau untuk dari segi mungkin mau mengusulkan biar Pak Sigit aja yang dibayari atau cukup istri, kan sudah gini aja, atau mau dari sini, dari kantornya Pak Sigit yang biayai, atau cukup dengan istri aja yang diikuti sebagai mungkin untuk pembayaran BPJS-nya lewat dari pihak istri gitu. Gimana Pak Sigit? Kalau menurut saya sih sebetulnya kalau
tempat istri saya yang notabene ya PT-nya itu kecil ya sudah berani untuk BPJS seperti itu. Kenapa sini memang yang UII yang sudah besar ini masih Bansos aja, belum sampai ke BPJS. Memang untuk biaya BPJS mungkin saya juga kurang tahu, mungkin dinilai dari UII mungkin belum pas atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Sebetulnya kalau di sini ada pun ya sebaiknya tetap menggunakan BPJS, artinya Ya. seperti itu. Ya, baik. Terus kan Pak Sigit sebagai manusia itu kan ya apa namanya ya, tidak hanya sisi ketika sakit ya, atau ketika kita bicara masalah apa namanya kemandirian di dalam kita membayar iuran, ya kan? Mungkin ada penghasilan yang kita dapat dan kemudian dipotong karena ini satu kewajiban ya, kepada negara untuk memotong penghasilan kita untuk mendaftar sebagai peserta BPJS gitu ya. Tapi kemudian kalau menurut Islam sebagai agama yang pasti kita peluk ya, kira-kira BPJS itu sesuai dengan Islam atau apa sedikit mungkin ya apa namanya asuransi itu gimana ya, dulu Rasulullah belum ada asuransi atau gimana, atau sekarang kok ada ini, ada nggak pertanyaan seperti itu, atau pernah bertanya ke orang ini ya halal nggak ya gitu, karena kan kalau nggak bayar kan denda. Iya betul. Denda kan jadinya kan kayak riba katanya gitu. Gimana menurut gitu? Iya betul, memang kalau menurut pendapat saya sendiri sih, apa yang sedang saya rasakan ya, kalau itu niatnya dari pemerintah itu untuk gotong royong, untuk saling bantu membantu sesuai dengan ajaran Islam pun seperti itu ya itu bagus lah, bagus. Cuman kalau ketika itu menjadi beban bagi peserta atau mungkin menjadi akal-akalan dari pegawainya atau instansinya untuk melakukan hal-hal yang manipulasi, ya itu tidak bagus jadinya. Seperti itu kan banyak yang kan khawatirnya kan di dalam teori korupsi itu ya, katanya kan normalnya itu korupsi kan 20% normalnya itu angkanya, menurut kajian dari semua kalangan itu kan 20% itu udah normal banget itu di negara manapun ya, rata-rata ya istilah kasarnya pun ya ada toleransi katanya, itu 20% itu hilang gitu di korupsi, bahasa kasarnya gitu. Nah ini kan kita belum dengar dalam partai berhubungan itu bagaimana nih akuntabilitasnya ya, pertanggungjawabannya kepada publik ini soal itu gitu, karena di beberapa seminar mungkin Pak Sigit pernah dengar ya, memang ada laporan rumah sakit B itu direkturnya ketangkap karena korupsi dana BPJS, ya kan? Ada beritanya juga ada di media massa juga ada. Nah kayak gini kok mau Islam ini gimana gitu maksudnya Pak Sigit itu kan ya? Itu kan artinya kan jadi permainan kan, betul kan? Betul kan Pak Sigit, betul permainan. Jadi tergoda, mau miliar ya ternyata dapat BPJS, tiba-tiba ditilep sendiri kan gitu kan. Nah, tapi ada juga yang rumah sakit yang hampir kolab gara-gara tidak dibayar BPJS karena terlambat dan BPJS mengalami bangkrut kan, itu sekitar berapa puluh triliun gitu kan bangkrutnya itu. Gitu lah. Terus alhamdulillah sekarang udah surplus. Itu luar biasa. Nah, kan, tapi ya itu kan dinaikkan ya naikkan betul. Nah gitu kan. Nah gitu. Jadi kira-kira selain dari sisi Islam tadi kan Bapak Sigit mengajarkan ya ini gotong royong bagi Islam, tapi ya kalau tadi dipraktekkan salah oleh oknum, kemudian terjadi penggelapan ya, penyalahgunaan dan sebagainya. Nah itu sudah ya artinya kepercayaan jadi sulit kurang kan gitu kan. Iya. Terus ada wacana kelas-kelas itu mau dihilangkan. Nah itu gimana menurut Pak Sigit, kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dihilangkan aja, udah buat apa, yang penting bayarnya sama gitu semua. Ya tetap saya tidak setuju kalau kelas-kelas itu dihilangkan. Kan kemampuan masyarakat atau kemampuan saya sendiri kan juga harus diperhatikan.
seperti itu. Jadi saya mampunya di kelas berapa, jangan dipaksa untuk naik tingkat atau malah diturunkan sekali, malah nggak dapat apa-apa atau malah nggak dapat pelayanan kesehatan. Itu kan nanti jadi kurang bagus menurut saya. Jadi ya menurut saya sih harus tahapan atau tingkatan itu tetap harus ada. Sewajarnya, selayaknya kalau masyarakat itu juga bisa memilih, karena memang kemampuan dari masyarakat itu berbeda-beda ya, seperti itu. Kalau kita bicara BPJS itu kan bagi orang yang katakanlah saya bilang ya sudah mengerti, atau ya saya kalau bicara pendidikan ya maksudnya yang berpendidikan, mungkin orang-orang yang non sewa di bawah garis kemiskinan pastinya tidak mampu lah membayar BPJS juga, karena setiap bulan harus ditanggung hal yang itu. Dan ketika mereka sakit itu yang parahnya itu kadang tidak dibantu ketika meminta atau memohon permohonan surat tidak mampu. Misalnya ke kelurahan untuk minta surat miskin atau minta surat yang bisa membantu ketika sakit, itu pun ya kadang harus berjuang keras masyarakat tersebut gitu loh. Sedangkan sakitnya sendiri sudah dirasakan seperti itu, kadang mereka malah karena hal-hal yang birokratif itu tadi jadi enggan untuk masuk ke rumah sakit atau mungkin berobat ketika sakit yang seperti itu. Ya, kan ada juga peserta yang PBI kan, yang itu peserta orang miskin yang pembayaran iurannya dibayar oleh pemerintah. Iya. Jadi meskipun mereka tidak mampu, tapi pemerintah yang bayar. Sudah punya. Itu ada kelompok miskin yang memang oleh pemerintah itu ditanggung lah iurannya itu. Jadi pemerintah yang bayar BPJS. Jadi BPJS itu hebat loh, bisa mengatur pemerintah loh supaya bayar yang miskin. Itu kan gitu kan. Ya kan? Itu malah bagus. Artinya bagus. Jadi pemerintah ditagih juga sama BPJS, belum bayar nih yang miskin iurannya gitu. Dibayar sama pemerintah sehingga orang miskin tetap bisa gratis, tetap bisa menikmati. Ya, itu salah satu yang menggembirakan. Tapi yang lain juga ada orang-orang kaya yang penghasilannya itu mungkin 1 tahun miliaran, diminta iuran cuma sama dengan yang biasa-biasa. Kelas itu berapa ya? Iya, gitu. Berapa ratus ribu juga kan? Nah, padahal dia penghasilannya lebih. Dan ketika dia sakitnya sakit yang levelnya kena orang kaya kan, level penyakitnya kadang-kadang jantung, stroke itu kan, ya artinya level berat-berat gitu loh. Malah ada yang berpikir tahu ada BPJS gratis, cepat-cepat dia daftar terus operasi jantung gitu. Jadi karena apa? Lihat benefitnya gratis, ya padahal dia mampu bayar sebenarnya, cuma ya itulah salah satu hal yang mungkin ya ada orang yang memanfaatkan, ya memang manusia inginnya untung ya, dalam bahasa sederhana pikun, pikiran untung gitu. Ya kan Pak Sigit? Iya betul. Nah jadi mungkin kemudian selanjutnya kan tadi Pak Sigit di awal menyampaikan ini pertamanya bagus, dan tidak berharap sakit. Iya tidak. Nah, otomatis kan BPJS kan BPJS kan inginnya kan supaya orang-orang sehat semua, sehingga BPJS tidak banyak dipakai untuk pengobatan, untuk membiayai orang sakit. Itu kan supaya sehat semua, berarti kan harus mencegah, ya kan, tindakan pencegahan lebih daripada pengobatan. Nah, sebagai peserta BPJS merasakan tidak manfaat adanya program pencegahan penyakit dengan cara ada penyuluhan, ada pengecekan, ada mungkin pembinaan ya dari tempat, ya bahasanya itu PPK ya, PPK itu kan yang menjadi tempat kita untuk rujukan pertama, ya kan. First kontak pertama kan yang PPK ya, klinik apa yang itu rutin mengingatkan pasien supaya ayo olahraga atau ayo kita menjaga pola makan gitu, atau mari Pak cek kolesterol sekali aja untuk memantau supaya atau gula darahnya itu ada nggak kayak gitu? Sampai saat ini kok belum
saya rasakan ya. Saya rasakan belum ada dari pihak BPJS itu belum ada. Ya, jadi kan menurut aturan mainnya, kita PPK itu kan harus melakukan pendekatan atau kontak dengan peserta yang terdaftar di tempat itu untuk dibina, edukasi, ya bahasanya edukasi, ya kan, dengan mengadakan pertemuan apa itu berupa pertemuan lewat pertemuan berupa penyuluhan atau kunjungan rumah, gitu. Harusnya kan begitu. Belum pernah dikunjungi rumah? Belum. Sama sekali sampai sekarang. Belum pernah. Berarti yang BPJS di PPK itu ya maunya juga untung juga ya? Iya paling seperti itu jadi. Tidak mau datang untuk edukasi gitu ya? Atau mungkin lewat. Jadi kalau mungkin jadi ini masalahnya di sini. Ya, masalahnya begini ya, artinya terjadi yang kalau bahasa kasarnya itu adalah semacam apa namanya ya, fraud gitu ya, fraud di dalam praktek gitu maksud saya. Di BPK berharap jangan banyak orang sakit sehingga dia tiap bulan dapat dari BPJS kiriman itu aman. Sementara rumah sakit berharap banyak yang datang supaya dengan banyak pasien yang datang BPJS mau bayari dia lebih banyak lagi. Nah ini kan jadi akhirnya kontra. Iya, pasiennya lebih bingung. Kalau pas ke rumah sakit mau berobat, di rumah sakit, ayo kontrol ke rumah sakit, ayo berobat ke rumah sakit. Tapi ketika mau ke PPK, mau berobat ya jangan sering-sering dong ke sini. Supaya jangan sering sakit, paham enggak? Paham. Nah, ini posisinya kayak gini, ini namanya permainan ya. Kita harus ya akhirnya gotong royong apa? Kalau sudah seperti ini hanya mencari keuntungan, betul enggak? Tapi ini saya ada teman yang tinggal di Kulon Progo ini, kebetulan kemarin saya pernah ke tempat beliau itu. Dia itu setiap seminggu 2 kali itu harus cuci darah. Cuci darah artinya tapi orang ini tidak membayar sepeser pun, artinya memang dijamin oleh BPJS walaupun. Nah ya BPJS itu kan dibuat supaya orang jangan sampai banyak yang kena gagal ginjal. Nanti kalau kena gagal ginjal semuanya banyak, habis uangnya untuk bayari gitu loh, paham? Ya kan? Jadi intinya perilakunya itu diubah dari kuratif menjadi preventif, gitu kan? Supaya kan? Nah, nanti kalau pasien ke rumah sakit sedikit, rumah sakit itu dapat apa dong? Ya kan? Bingung lagi, ya kan? Artinya harus income-nya dari mana kalau tidak dari BPJS, kalau tidak ada yang kunjungan ke rumah sakit, sehingga rumah sakit ya mungkin doanya yang mudah-mudahan banyak yang sakit gitu. Sementara yang PPK doanya mudah-mudahan jangan banyak yang sakit supaya dapat uang dari BPJS itu utuh gitu. Kan jadi jahat banget tuh itu, nah bahasa kasarnya. Tapi kan dari akhirnya ini neolib gitu, pemikiran neoliberal gitu loh, yang itu akhirnya ya sisi agamanya terus kemana gitu, enggak? Makanya terbuka dalam arti ya mari kita terbuka. Resiko tinggi yang sudah memang betul-betul resiko tinggi, sakit yang luar biasa, dan itu memang dalam tanda kutip ya memang masya Allah sudah angkat tangan gitu ya. Ya kalau dibayar BPJS terus ya lama-lama nanti ya kita akan jadi kayak dimanfaatkan dalam tanda petik ya kan. Nah gitu, jika dimanapun asuransi memang dinilai statusnya orang ini resiko tinggi, rendah, sedang, ya kan? Kalau tinggi ya bayarnya tinggi, resiko rendah ya bayar rendah karena kemungkinan sakitnya kecil gitu. Ini bahasa asuransi, tapi ini kan gotong royong namanya, bukan asuransi tapi ya kayak asuransi juga prakteknya, cuma ini mix lagi kan. Nah inilah permainan di dalam dunia ini memang ya antara satu sisi dari dua sisi, kadang-kadang agama mengatakan demikian tapi dunianya begini. Ini ada kompromi lah. Yang pentingnya memiliki jiwa yang lapang gitu untuk memahami kondisi dan adanya perbedaan, dan hati-hati aja dengan orang-orang yang memang hanya maunya itu memanfaatkan, menunggangi. Nah, yang paling enak sih nunggangi. Katanya begitu. Gimana Mas Sigit? Merasakan itu enggak kira-kira? Kok kelihatannya secara kepesertaan sebagai peserta BPJS untuk diajak berpikir mencegah lebih baik daripada mengobati kok tidak muncul ya, tidak? Iya,
belum di saya gitu ya. belum merasakan itu, artinya memang tidak ada himbauan atau tidak ada Reminder gitu, peringatan gitu ya. untuk selalu menjaga kesehatan itu juga nggak ada. Tapi memang tidak semua sih, karena Iya. aturannya itu bahwa dari sejumlah peserta yang ada dengan 1.000 atau 5.000 gitu ya, tidak semua harus diingatkan. Iya. Minimal 15% katanya, minimal katanya. Jadi mungkin Pak Sigit tidak termasuk, Tidak. mungkin aja nggak bisa terus gitu ya. Iya. Malam ya, tapi ini satu fakta menarik bahwasanya inilah kita peserta itu juga manusia yang memiliki hak untuk dihargai, dihormati sebagaimana manusia seutuhnya, untuk diberitahu, untuk diajak untuk apa namanya, terlibat ya, intinya ya manusiakanlah dia sebagai manusia seutuhnya. Gitu ya Pak Sigit ya. Iya, betul. Di peserta itu inginnya kan seperti itu kan, di mana-mana kan begitulah ya. Jangan hanya diperalat gitu ya dalam tanda kutip ya. Ya inilah. Ya kalau saya sih merasanya nggak diperalat. Ya paham. Tapi ini inti kasalnya bagi yang ngerti gitu loh. Bagi yang ngerti kan, kadang-kadang kita ke klinik pas butuh dari dokter. Ya kan, kadang-kadang begitu kan. Alasannya dokternya memang harus ketika memilih BPJS, ketika menjadi anggota BPJS itu memilih tempat yang akan digunakan sebagai vaskesnya. Iya, itu harus dipilih. Seperti kebetulan istri saya kok, alhamdulillah waktu ada seminar itu dia langsung bilang kalau vaskes di puskesmas itu enggak bisa menjamin, karena dia buka jam 8 tutup jam 11. Setelah itu tidak menerima pasien. Kita harus ke vaskes yang 24 jam itu ya poliklinik. Nggak mungkin kita pilih yang seperti itu. Tahu celah ya, kelemahan kita sakitnya itu bukan di jam-jam itu gitu. Bagus ini, Masya Allah. Jadi seperti itu, memang harus memilih yang 24 jam itu ya. Banyak kok di yang 24 jam. Iya, Masya Allah. Bukan di puskesmas. Pernah sakit tidak Mas Sigit? Ya pernah sih, tapi tidak ke klinik. Kalau yang pernah dicabut itu anak saya, juga menggunakan BPJS, tidak bayar. Di klinik juga? Di dokter umum yang waktu itu dokter gigi, terus ditanya anggota BPJS, iya, oke, diterima, terus tidak bayar. Seperti itu. Kan kecil kalau dokter gigi cuma 2.000 kapitasinya ya. Saya kira jadi kalau tindakan itu seperti itu dilayani luar biasa itu. Artinya altruismenya masih ada lah, memikirkan orang lain ya semua demi kebaikan, luar biasa ya. Tapi ya kembali ke kapitasi juga sih, kalau kapitasinya besar ya per bulan dapat besar, kalau tidak ada tindakan gitu rasanya. Kalau ada tindakan ya bayar listrik, bayar karyawan, bayar macam-macam ya, itu mudah-mudahan sudah cukup aja alhamdulillah ya kan, dan kapitasi yang masuk gitu. Harapannya juga kalau sebagai dokter itu juga menanyakan apakah pasien itu anggota BPJS. Enggak, kalau anggota BPJS kan bisa dilayani juga, tidak harus yang tidak anggota BPJS. Gitu kan artinya, dan pelayanannya bagus kalau yang dokter BPJS. Alhamdulillah, Masya Allah, ya syukur. Ya barangkali itu ya Pak Sigit ya, wawancara kita sementara ini. Ya mungkin aspek lain masih banyak ya, mungkin terkait dengan masalah psikologis, ya masalah budaya, ya masalah agama tadi dan muncul masalah ya, ekonomi jelas lah, karena kita ini dalam dunia ini kan selalu minta piro, untuk piro bahasa ekonomi ini. Ini ya jangan berharap ekonomi itu, jangan berharap. Iya. Ya kalau ada ya disyukuri, kalau nggak ada ya tetap disyukuri. Jadi selalu bersyukur. Masya Allah, luar biasa. Ya, demikian ya wawancara yang kita lakukan dengan Pak Sigit, mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk kita ambil hikmahnya. Dan terima kasih sekali lagi Pak Sigit, mudah-mudahan dari amal jariah. Ya, dan ini pesan yang kita dapatkan dalam wawancara dalam ini bisa diambil hikmahnya oleh yang lain ya.
mohon izin ini nanti kita sebarkan untuk kebaikan ya. Ya, terima kasih. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi